Hai, apa kabar teman-teman? Apa kabar calon anak-anakku, calon istriku, calon siapapun itu? Hari ini saya ngerasa gugup banget, ngerasa nggak jelas. Yang pertama itu jelas karena rasa kekhawatiran, rasa takut saya itu timbul karena takut ketika suatu hari nanti plan yang tak pilih itu ternyata gagal. Nah, ini adalah kali pertama aku setelah riset terus mulai menjual kata ringan. Itu adalah salah satu pilihan yang sangat berani. Nah, bagi saya ini adalah satu langkah yang konyol karena saya di Jogja itu kerjaan saya sudah enak sebenarnya. Kerjaan saya sudah enak. Nah, teman-teman saya yang masih kerja di sana itu ada beberapa yang udah ganti saya, ibaratnya dari bawah udah jadi tukang masak, udah naik ke sekelas manajerial yang kerjaan cuma duduk-duduk, tinggal mantau, tinggal ngelola. Kalau kalian bisa ngelola, kalian bisa manajemen waktu dengan bagus, itu udah enak banget sebenarnya, tinggal duduk-duduk aja. Saya sebenarnya tinggal lihat situ kemarin, nah tapi udah sejak banyak dari pertama waktu kerja di Jogja. Nih namanya gayung love kayak gini tuh. Nah, kenapa kok saya berani untuk memilih resign dan malah memulai sesuatu hal yang ibaratnya itu tuh belum pasti. Awalnya emang tak pikir itu agak konyol, cuman alasan yang pertama tuh dari dulu tuh saya sering banget ikut orang rintis. Yang meski ini juga ikut orang rintis ya, karena ini bukan sepenuhnya punya saya, hanya dikasih kepercayaan sama om. Saya sangat sering dari dulu ikut orang rintis. Ibaratnya capek lah ikut rintis sama orang. Harusnya nggak gini-gini, nggak kerja, nggak sesuai job desk, tapi tetap disuruh ngerjain. Terus di Jogja juga sebenarnya udah nggak ngerintis sih, udah lebih baik. Tapi bagi saya kayaknya kalau di Jogja ya terus kepikiran rumah deh, kepikiran orang-orang rumah, pikiran salsa, kepikiran ibu. Terus saya takut jadi sana malah gak bisa kontrol pergaulan saya, karena saya malah nambah tato terus. Terus apa ya, yang jelas biar deket di rumah, terus mengembangkan usaha sama keluarga itu tuh kayak ngototnya beda gitu loh. Gimana caranya kita harus selalu memikirkan ya untuk achieve goalnya itu harus dapat gitu loh. Terus ya gitulah, saya takut, saya merasa takut, saya merasa khawatir, nggak tenang tadi hati saya itu nggak tenang. Apalagi sekarang tiba-tiba ada aja kejadian hari ini, dari kemarin udah janjian sama supir, udah mau berarti udah mau kayak teken kontrak sama supirnya udah deal, ternyata malah supirnya yang untuk memutuskan untuk nggak jadilah karena satu dan lain hal, I don't know. Terus akhirnya mau nggak mau dengan budget yang minim, saya harus nyari mobil dan juga harus mencari info sewaan sana sini. Terus nggak dapet. Terus ada cerita lucu, udah dapet mobil buat disewa. Jadi ceritanya misal saya punya temen, nah
temen saya tuh spidol gede, spidol kecil, mobilnya tuh punya kakaknya tuh spidol gede. Udah tuh, udah kan, udah bilang sama spidol kecil mau nyewa, udah oke, udah rembukan apa ya, udah pokoknya udah hampir deal, tinggal ngomong sama yang spidol gede, karena mobilnya kan mobilnya ini itu di ini, mobilnya kakaknya itu di adiknya ini. Udah tuh nanti tinggal ngomong sama ini, malah ternyata ini meninggal seketika, ya nggak seketika sih, berapa menit setelah itu tuh meninggal, dikabari akhirnya nggak jadi, akhirnya pusing lagi, padahal modalnya adalah udah dipres banget. Ya nggak tahu sumpah. Dan ini juga saya pesimis dengan pemasarannya mau seperti apa, takut, karena aku cuma punya beberapa strateginya nggak tahu work atau enggak, cuman yang jelas bakal tak kejatuh nih suara sampai kayak gini, tidurnya nggak jelas. Itu banget saya sekarang, nggak jelas terus, nggak tahu lah banget. Hidup itu kan pilihan bro, kayak bisnis kan juga dua pilihannya, untung sama rugi. Hidup pun kayak gitu, senang susah, sedih senang kan, terus berani takut. Itu semua tuh berdampingan terus, nggak mungkin kamu senang terus, itu nggak mungkin. Kita senang terus sedih. Nanti untuk anak-anak aku besok, semangat ya, semoga aku nggak mau terus menjadikan kamu anak yang manja tuh, nggak mau, tapi nggak mau juga menjadikan kamu anak yang mengalami hal-hal seperti gue. Pokoknya aku udah punya plan, ketika besok udah berkeluarga, kamu harus tak kenalin yang namanya berdagang, kenalin dengan yang namanya kehidupan baik, kehidupan buruk, teman yang baik, teman yang buruk, itu aku tahu semua. Terus tentang bisnis konvensional, terus bisnis digital, apapun kamu harus ngomong. Nah itu kamu jangan buta dengan kemajuan zaman, tuh nggak boleh buta. Kamu harus punya plan yang bagus, tapi plannya harus yang matang. Dan tentu kalau misalnya mau gagal plan itu juga harus ada dukungan dari orang tua. Dukungannya juga nggak main-main. Kalau misal dukungan apapun itu 100%, malah kalau bisa 120%, jangan cuma 60% hanya mendukung di bagian ini itu dok. Soalnya nanti kalau misal dukungnya hanya setengah-setengah, sumpah kalau misal nggak kejadian itu kayak nyesel, kayak kenapa kok nggak gini, kenapa nggak gitu ya, begitu. Nanti insya Allah sumpah tak doain kamu besok hidup udah enak, karena perjuangan saya di usia sekarang. Jarang buat skincarean, beladus nggak jelas. Beladus nggak jelas muka saya. Terus apa ya, udah intinya hari ini saya rasa takut, karena ini hari pertama mau jualan, mobil belum dapat, pembeli udah ada beberapa, cuman belum dapat, itu aja sih, belum dapat yang kayak sisanya. Karena kan kalau baterai kayak gini kan sekitar 50 kubik atau 50 meter persegi itu kan ada 50 tumpuk gitulah. Nah itu isinya tuh 83, besok berarti sekitar laku 25. Nah itu 25 lagi tuh mau lari kemana saya belum tahu, karena saya juga belum masang banner ya, hanya main sosial media aja. Sosial media kan juga anak muda, terus kan anak muda ini kan nggak menetap di daerah situ. Nah pengen saya ngincernya tuh yang di daerah situ, area situ tak gerogoti semua, harus pakai
strategi konvensional juga. Ada yang namanya print, poster, gitu-gitu. Cuman bukan poster, dibagi-bagiin ke orang, gitu-gitulah. Terus sosial media jalan terus. Kalau punya uang paling enak itu pakai ads. Cuman kalau ads boncos nanti di bakar uang setiap hari. Nah, kalau saya nggak mau pakai ads dulu, mau nyoba dulu. Cuma strategi coba di TikTok, di Instagram, di TikTok pun ada berbagai macam strategi aja. Strategi ngemis juga ada, banyak lah. Ya, apa ya? Itu aja saya udah gak lega cerita karena saya takut bingung. Tadi Om juga bingung, kelihatan banget dia baru tidur berapa jam. Sama, saya juga tadi malam habis dari kandang pulang jam 2:30 malah. Niatnya tadi pagi mau tenis, mumpung belum mulai efektif jualan, malah tetap nggak bisa. Kayaknya saya masih takut. Kayaknya saya masih butuh. Sumpah takut. Apalagi ini tadi saya udah bilang sama Anto, tetangga saya, tak suruh bantuin, tak suruh kerja di saya. Belum apa udah langsung jadi karyawan. Terus tadi ke PDAM mau masang meteran, saya bilang kalau cepet bisa nggak Pak? Ya udah nanti negosiasi lagi. Anjir, saya benci BUMN, saya benci gitu kayak gitu. Negosiasi nggak tahu, pemasangan tuh harus nunggu berapa lama tuh nggak tahu, nggak ada penjelasannya. Terus intinya bilang 2 mingguan itu ngapain gitu loh. Kalau misal dia nggak ada agenda kan bisa dipasang toh. Ya mental nggak tahu lah, mental apa ya, mungkin nggak tahu, nggak mau seuzon, cuman bisa diusahain terus nanti negosiasi lagi. Berarti kan ada something bro yang nggak beres bro. Masa iya orang mau pasang meteran air, mau masang buat keran itu kan bayarnya juga nggak murah, 2 juta. 2 juta kalau yang punya uang murah mungkin, tapi kalau bagi saya ya mahal banget. Minta negosiasi lagi nanti gampang mas, kalau misalnya jangan gugup nanti negosiasi lagi. Why pakainya rapi, pakai baju, pakai ada tag namanya, ada logonya keren, logo pemerintahan gitu-gitu. Cuman negosiasi lagi, anjir. Wah, gini ya ternyata Indonesia bro. Pas saya bisa gelapin apa aja gitu ya, kerja yang gelapin gitu-gitu ya, malah apa-apa gitu ya, mukul-mukul orang di jalan gitu. Karena Indonesia bobrok, sumpah sebobrok-bobroknya. Besok nggak tahu kalau misal saya mau masang ya, besok tak kabari lagi kelanjutannya bagaimana. Feeling saya ya itu mesti, nggak tahu itu untuk uang apa ya, mungkin semakin cepat semakin tapi kan itu pemerintahan bro harusnya gitu loh. Daerah ya PDAM tuh nggak tahu ya, intinya pokoknya instansi seperti itu. Udahlah, bye. Saya ajak selalu besok tuh, jangan lupa sholat. Ini mau tak panjangin lagi biar mukanya kelihatan tua. Bye.